Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Andareva Desafira dengan NIM 66612100075 dari kelas 4D Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, SMART, IFAS dan EFAS, kuadran strategi dengan analisis SWOT, serta evaluasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Visi dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Selanjutnya misinya adalah melindungi, melayani, dan mensejahterakan pekerja dan keluarga, kemudian memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Selanjutnya, tujuan yaitu untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, agar mereka terlindungi dari resiko kehilangan pekerjaan, kecelakaan kerja, cacat, atau kematian disebabkan oleh kecelakaan kerja. Selanjutnya, sasaran dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu yang pertama seluruh pekerja Indonesia, baik di sektor formal dan informal. Yang kedua, peningkatan waktu dan efisiensi efektivitas pengelolaan dana jam sostek. Yang ketiga, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dan manfaat dari jam sostek. Yang keempat, pemenuhan kewajiban pembayaran iuran tepat waktu dan berkala. Yang kelima, penyediaan manfaat jam sostek yang komprehensif, tepat waktu, dan bermanfaat. Serta yang keenam, penegakan aturan dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana jam sostek. Kemudian analisis SMART untuk BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama spesifik. Tujuan spesifik BPJS Ketenagakerjaan yaitu memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia melalui program-program yang disediakan. Yang kedua, measurable. BPJS Ketenagakerjaan memiliki indikator kinerja yang dapat terukur, seperti jumlah peserta aktif, jumlah klaim yang diajukan, dan tingkat kepuasan dari peserta. Kemudian, achievable. Tujuan BPJS Ketenagakerjaan sudah terlihat realistis dan dapat dicapai. Kemudian relevan, yang dimana tujuan BPJS Ketenagakerjaan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama para tenaga kerja yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial. Dan yang terakhir, time bound. BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek yang memiliki batas waktu yang jelas. Selanjutnya, lingkungan eksternal. Yang pertama ada human resource. BPJS Ketenagakerjaan memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas di bidang jaminan sosial dan manajemen keuangan. Kemudian finance. BPJS Ketenagakerjaan memiliki sumber pendanaan yang stabil dan cukup untuk mendukung program jaminan sosialnya. Kemudian current teknologi. BPJS Ketenagakerjaan telah memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, seperti sistem informasi yang dapat diakses secara online. Kemudian lingkungan eksternal ada ekonomi, yang dimana BPJS Ketenagakerjaan sangat tergantung pada kondisi ekonomi nasional. Kemudian sosiokultural, yang dimana BPJS Ketenagakerjaan harus mempertimbangkan nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang beragam. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga harus memastikan bahwa layanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dari peserta BPJS. Kemudian global, yang dimana BPJS Ketenagakerjaan harus mengikuti perkembangan global dan melakukan inovasi agar dapat memberikan layanan jaminan sosial yang lebih baik dan relevan untuk peserta. Kemudian teknologi, BPJS Ketenagakerjaan harus memperhatikan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan jaminan sosial. Kemudian politik atau hukum, yang dimana BPJS Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa semua operasi atau kegiatan mereka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian demografi, yang dimana BPJS Ketenagakerjaan harus memperhatikan faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Berikut adalah tabel IFAS, yang dimana tabel IFAS-nya untuk faktor lingkungan internal kekuatannya itu bobot total 0,55 dan nilainya 2,18. Kemudian untuk kelemahannya itu total bobotnya ada 0,45 dan nilainya 0,87. Kemudian nilai akhir IFAS-nya dengan bobot 1,0 serta nilainya 3,05. Yang dimana nilai IFAS 3,05 ini termasuk dalam kategori moderat atau sedang.
Berikut ada tabel EVAS untuk faktor lingkungan eksternalnya di peluangnya itu bobotnya total 0,47 dan nilainya 1,7. Kemudian untuk ancamannya totalnya di bobot 0,53 dan nilainya 1,44 serta nilai akhir dari EVAS-nya bobotnya itu 1 dan nilainya itu 3,14. Maka nilai EVAS 3,14 menunjukkan bahwa sedang atau moderat. Berikut adalah kuadran X-nya X untuk EVAS 3,05 dan Y-nya itu untuk EVAS 3,14. Menunjukkan kuadran 1 yang dimana strategi yang dilakukan telah mendukung agresif dan posisi ini sangat menguntungkan sebab dapat memanfaatkan peluang yang ada dari kekuatan dan peluang. Berikut adalah matriks analisis SWOT. Ada strength dan opportunities yang dimana strategi SO-nya itu berkolaborasi dengan pemerintah, mitra strategis, kepesertaan, dan layanan untuk meningkatkan kepesertaan. Kemudian yang B-nya sosialisasi ke setiap daerah untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Yang C, pemberian layanan yang terbaik dan cepat untuk para peserta. Kemudian strategi untuk weakness dan opportunities-nya itu yang pertama pengelolaan keuangan yang optimal dengan transaksi keuangan elektronik dan investasi guna membantu memenuhi kebutuhan. Kemudian yang B-nya itu menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai responsibility center bagi calon peserta. Kemudian strategi strength dan traits-nya itu memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai serta menurunkan tingkat keluhan pengguna, kemudian meningkatkan gerakan nasional jaminan sosial ketenagakerjaan, serta mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja. Kemudian strategi weakness traits-nya itu mendukung penerapan dan monitoring terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam kinerja BPJS Ketenagakerjaan, serta pengoptimalisasian sistem monitoring terhadap seluruh aspek corporate governance. Kemudian untuk balance scorecard-nya ada financial perspective yang dimana perubahan nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan menyebabkan fluktuatif karena berpindahnya aset serta BPJS Ketenagakerjaan kurang baik dalam pengelolaan keuangan dan terdapat juga isu penyelewengan dana. Kemudian customer perspektifnya yang dimana pelanggan yang kurang puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan seperti sulit dan lamanya pencairan dana. Kemudian internalnya yaitu efektivitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan pegawainya yang sudah mengikuti pelatihan. Kemudian untuk learning growth-nya yaitu pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang didukung oleh fasilitas yang cukup dan dapat berinovasi dalam pelaksanaan pelayanannya. Kemudian implementasi dan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, ketersediaan layanan, yang dimana mempertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas layanan termasuk kantor cabang, waktu tunggu, kualitas layanan, dan proses klaim dana. Yang kedua, keberlanjutan keuangan, yang dimana evaluasi pengelolaan dan kecukupan dana untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada peserta BPJS. Yang ketiga, efisiensi operasional, yang dimana evaluasi pengelolaan data peserta, pemrosesan klaim, dan sistem administrasi guna meningkatkan pelayanan. Yang keempat, pelayanan dan komunikasi, yang dimana memperhatikan kualitas pelayanan pelanggan, akses informasi, serta upaya edukasi terkait program dan manfaat BPJS. Yang kelima, penanganan klaim, yang dimana tinjau proses penanganan klaim dalam hal kecepatan pembayaran, keadilan, dan transparansi. Kemudian yang keenam, inovasi dan perbaikan, yang dimana evaluasi upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam inovasi, perbaikan teknologi, operasional, dan layanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.